Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Novrianda dengan nomor induk mahasiswa 1403619024. Di mana di sini saya akan membahas tentang etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Silahkan disimak. Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine, juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya di Myanmar. Rohingya adalah etnolinguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh, di mana bangsa Rohingya ini berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang ada di Sino-Tibet. Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa ulama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Rohingya dan Rakhine adalah dua kelompok etnis berbeda yang menempati wilayah Arakan yang saat ini bernama Rakhine. Bila Rakhine merupakan etnis mayoritas beragama Buddha dan maka Rohingya adalah etnis minoritas yang beragama Islam. Pada saat itu, pemerintah Myanmar memperkirakan total populasi di Rakhine mencapai 3,33 juta jiwa, termasuk 2,2 juta jiwa adalah umat Buddha Rakhine, dan 1,8 juta lainnya adalah etnis Rohingya. Beberapa wilayah Rakhine yang ditinggali oleh Rohingya adalah kota Mangudau, Buthidaung, dan Ratadaung. Etnis Rohingya mulai mengalami intoleransi yang dikarenakan mereka Muslim dan identitas etnis serta ciri-ciri fisik mereka berbeda dengan warga Myanmar pada umumnya. Bahkan bahasa mereka pun berbeda dengan etnis Myanmar pada umumnya. Lalu pada tahun 1948 sampai tahun 1962, etnis Rohingya sempat diakui sebagai warga negara Myanmar. Bahkan ada etnis Rohingya yang menjadi anggota parlemen dan menteri. Namun, pada masa pemerintahan Jenderal Ne Win berkuasa pada tahun 1962, mulailah pengingkaran terhadap etnis Rohingya sebagai etnis yang sah berkewargaan Myanmar. Nah, puncaknya adalah pada saat adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Burma pada tahun 1982 yang menghapuskan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar yang sah. Tindakan genosida terhadap suatu etnis sebenarnya merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi. Hal ini disebabkan oleh perasaan takut atau tidak suka dengan pengaruh yang muncul dari kaum tersebut. Peristiwa penghapusan kaum yang terjadi di abad ke-21 ini adalah usaha genosida atau penghapusan kaum muslim etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar. Oleh karena itu, etnis Rohingya mendapat predikat dari PBB dengan sebutan the most persecuted minority. Hal itu muncul dikarenakan etnis Rohingya banyak mendapatkan tindasan diskriminasi dan persekusi yang dilakukan oleh warga dan pemerintah Myanmar. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar lebih kejam daripada tindakan diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan. Akar masalah kemanusiaan ini adalah karena berawal dari tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar. Myanmar yang dulunya bernama Burma merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1948. Sejak merdeka, Myanmar menjadi salah satu negara yang dikenal tertutup terhadap dunia internasional. Hal ini tidak lain karena pemerintahan mereka dikuasai oleh junta militer. Kekuasaan junta militer yang otoriter membuat Myanmar dikucilkan dalam dunia internasional, serta negara lain pun banyak yang melakukan embargo karena sistem otoriter dan tertutupnya negara ini. Setelah rezim dari junta militer memudar, Myanmar mengalami krisis ekonomi yang cukup hebat, di mana Myanmar mulai sadar akan pentingnya
hubungan internasional sedikit demi sedikit di negara lain, dan negara Myanmar bisa terbuka. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya Myanmar ke dalam organisasi ASEAN pada tanggal 23 Juni 1997. Setelah itu, Myanmar mencoba menerapkan sistem demokrasi seperti halnya negara-negara di ASEAN lainnya. Meskipun demikian, pengaruh junta militer masih sangat kuat dalam proses perubahan rezim di sana. Salah satunya tokoh yang sangat terkenal dalam membangun demokrasi di Myanmar adalah Aung San Suu Kyi. Suu Kyi selalu berusaha meminimalisir pengaruh militer yang ada di Myanmar dengan menggalang dukungan dari pihak luar. Myanmar yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha cukup kesulitan menggunakan sistem demokrasi. Hal itu disebabkan pengaruh junta militer telah melekat kuat selama bertahun-tahun. Salah satu hal yang meresahkan dengan adanya sistem demokrasi adalah terbukanya ruang bagi minoritas yang akan berkembang, di mana etnis minoritas dapat menggunakan suaranya, yaitu menyuarakan pendapatnya serta menduduki peranan penting dalam bidang pemerintahan jika demokrasi diterapkan. Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan di negara Myanmar yang setia terhadap sistem lama, mereka mengucilkan kaum minoritas. Kaum minoritas di sana yang hidupnya cukup menyeramkan adalah etnis Rohingya yang beragama Muslim. Mereka sering menjadi korban kekerasan. Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas yang tinggal di Myanmar Barat, berbatasan dengan Bangladesh, di mana etnis ini sudah ada sejak zaman penjajahan Inggris, yaitu sekitar tahun 1824. Etnis Rohingya saat ini belum diterima oleh Myanmar, di mana pemerintahan Myanmar berpendapat bahwa kalau Rohingya merupakan penduduk ilegal, parahnya sebagian besar masyarakat Myanmar juga memiliki pandangan yang sama, dan membuat Rohingya sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Bahkan semasa rezim junta militer, etnis Rohingya sejatinya mendapatkan perlakuan keji. Perbedaan etnis ini membuat Aung San Suu Kyi pun terdiam ketika permasalahan kekerasan sosial terhadap Rohingya diketahui dunia internasional. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik Rohingya dengan Myanmar yaitu adanya surat kabar dari The New Light of Myanmar edisi 4 Juni 2012 melaporkan satu berita yang menyebutkan adanya pembunuhan dan pemerkosaan seorang perempuan dari etnis Rakhine yang berusia 27 tahun, di mana perempuan yang beragama Buddha itu bernama Matilda Hathaway. Penyelidikan polisi menunjukkan kalau perempuan itu dibunuh dan diperkosa oleh 3 orang pemuda bernama Rausi bin Taung, Raupi bin Taung, dan Kochi bin Auche. Ketiga pemuda yang beragama Muslim berasal dari etnis Rohingya. Menurut pengakuan para tersangka, mereka sebenarnya hanya ingin merampok barang-barang berharga yang dipakai oleh korban. Namun, karena nafsu selain membunuh dan merampok semua perhiasan milik korban juga memperkosanya, polisi pun memberikan hukuman agar para pelaku jera. Namun di sisi lain, polisi melakukan penahanan secara sembunyi-sembunyi agar kerusuhan massa tidak terjadi. Namun, kabar itu pun terhembus sehingga ribuan massa dari etnis Rakhine mendatangi kantor polisi dengan marah-marah hingga hampir menghancurkan kantor polisi. Setelah itu, Rakhine membalasnya dengan pembantaian 10 warga Muslim Rohingya, 10 warga Rohingya yang sedang menaiki bus untuk berziarah. Di tengah perjalanan, dihadang ribuan massa dari etnis Rakhine. Massa menghancurkan bus tersebut sehingga menewaskan seluruh awak penumpang. Semenjak kejadian itu, konflik yang terjadi semakin besar, bahkan membuat 28.000 etnis Rohingya mengungsi dan 24.000 Rohingya meninggalkan rumah dan 77 korban meninggal dunia. Kebijakan negara Myanmar terhadap kaum Rohingya yaitu di mana sikap rasisme yang ditunjukkan oleh negara Myanmar menurut Dr. Maung Zarni, seorang cendekiawan yang berasal dari Myanmar, merupakan bagian yang sangat menyeramkan dari langkah-langkah Myanmar dalam menuju demokrasi.
di mana pemerintahan Myanmar telah memberlakukan pembatasan yang cukup ketat terhadap etnis Rohingya. Bahkan menurut PBB, etnis Rohingya dapat dikatakan sebagai satu kelompok umat yang paling tergencet di dunia. Sikap rasisme ini yang menyeluruh di kalangan mayoritas umat Buddha di Myanmar dapat dikatakan sebagai aspek yang paling merisaukan dari perubahan sosial yang berkembang di negara itu. Peralihan ke arah yang demokratis pada hakikatnya bukan memunculkan proses demokratisasi, melainkan rasisme terparah yang pernah disaksikan umat manusia. Sampai saat ini, pemerintah Myanmar belum mampu mengatasi konflik ini. Malahan dalam beberapa kasus, pihak berwenang dan aparat keamanan di Myanmar justru bersikap tidak seimbang dengan lebih menunjukkan keberpihakan kepada kelompok mayoritas. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang berat sebelah ini membuat etnis Rohingya makin terlunta-lunta. Pemerintah pun pihak oposisi terkesan membiarkan munculnya berbagai retorika ekstrim anti-muslim yang justru semakin memantik kekerasan dan bertambah besar. Situasi yang memanas dan memperhatikan ini memberikan sinyal bahaya bagi Myanmar yang beragam etnis dan agama. Retaknya hubungan sosial antara kelompok mengancam stabilitas nasional di negeri itu. Sementara Rohingya yang menghadapi diskriminasi berat di Myanmar dan Bangladesh, banyak negara ASEAN memberikan rasa solidaritasnya, terutama Indonesia, negara yang berdasar Pancasila, dan sebagian masyarakatnya beragama Muslim pun memberikan bantuan, khususnya bantuan dari segi kemanusiaan. Peran negara Indonesia dalam kasus Rohingya, di mana adanya bentrokan antara etnis Rohingya dan Rakhine, menjadi perhatian mulai dari aktivis HAM hingga para pemimpin sejumlah negara. Terutama pemerintahan Indonesia diminta mempengaruhi pemerintah Myanmar agar menangani kasus tersebut secara lebih adil, di mana hal ini dikarenakan banyak melihat Myanmar dalam menyelesaikan kasusnya secara berat sebelah. Indonesia sendiri bukan hanya prihatin dalam permasalahan ini, tetapi juga melakukan berbagai upaya baik untuk upaya diplomasi maupun upaya yang lain berkaitan dengan kemanusiaan. Selain itu juga semua harus dipahami bahwa penyelesaian masalah etnis Rohingya di Myanmar juga harus disertai pemahaman latar belakang yang terjadi, di mana langkah-langkah yang diambil Indonesia memiliki harapan agar masalah Myanmar dapat segera diatasi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.